Pater. Kalau rasul sudah mati, siapa yang melanjutkan? Murid-murid para rasul, Pater. Makanya kita ngomong tentang suksesi apostolik. Kalau itu tidak bisa, maka Yesus bilang sebelum dia pergi, sampai hari ini, dia meninggalkan semua perintah-perintahnya kepada murid-murid yang dipilihnya. Siapa yang dipilihnya? Orang-orang yang dia kehendaki. Markus 3:13. Jangan sampai ke sana, kita sudah baca. Maksudnya seperti itu. Oh, orang-orang ini. Lalu kita tanya, kalau begitu, setelah rasul-rasul mati, tidak ada orang yang meneruskan ya? Selesailah apa yang dia perintahkan kalau begitu. Logika main di sini. Oh, ini penting. Kita mulai masuk Petrus. Kisah 1:13-14. 13-14. Kenapa Petrus disebut? Atau 14 tentang Maria, tapi kita sentuh ayat 13. Kenapa Petrus dipisahkan penyebutannya daripada rasul yang lain? Silakan. Kalau dia tidak penting. Dalam Injil, kita pentingnya Petrus disebut pertama. Petrus lagi. Gembalakanlah, Petrus lagi. Bangun gereja, Petrus lagi. Sekarang disebutkan Petrus dan para murid yang lain. Kenapa nggak sebut semua ke-12 murid atau ke-11 murid? Selesai. Oke, silakan. Ya, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini penting sekali untuk masuk ke Pentekostes. Tetapi bagaimana Lukas menyebutkan ayat 13, para rasul pertama, Bunda Maria kedua di bawah ayat 14. Saya tidak mau katakan tentang Bunda Maria dalam malam hari ini. Saya mau katakan bahwa bagaimana rasul-rasul itu disebut kembali sebagai daftar yang kita temukan dalam Matius 10 ayat 2 tadi. Di sini diawali dengan siapa? Yakobus, Yohanes, Yudas. Nama siapa yang disebutkan pertama? Petrus. Sebut lagi yang pertama, Petrus. Sekarang dalam vakum ya, murid. Yudas sudah mati, bunuh diri dan semuanya itu yang kita nanti temukan di 13 selanjutnya, 15 selanjutnya. Dan sekarang Matias sudah tidak ada. Siapa yang harus ambil inisiatif untuk pemilihan Matias? Coba dibaca ayat 15 selanjutnya. Siapa yang harus angkat bicara? Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara, 120 orang banyaknya. Katakan, Angel. Ya, Angel, 120 orang. Angel. 120 orang banyaknya. Siapa yang angkat bicara? Petrus, Padre, Petrus. Apa kata Petrus? Apa kata Petrus? Saudara-saudara, hai saudara-saudara. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Oke, itu sejarah tentang Yudas, ayat 22. Ayat 22. Ayat panjang terlalu, ayat 22. Ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Bukan abad ke-16, meninggalkan kepada kami. Kami para rasul ini. Ini loh. Gabungkan kembali Matias. Bukan abad 16 ya, Padre. Bukan abad 16 ya, Padre. Meninggalkan kepada siapa? Baca ulang, ayat 22. Kepada siapa? Abad 16? Meninggalkan kepada kami, para rasul. Kami, para rasul. Petrus yang ngomong loh. Petrus. Kami. Diangkat bicara dan semuanya itu. Oke, ini penting. Dan
kepada orang Yahudi pada hari Pentekoste, siapa yang angkat bicara? Bab 2 ayat 14. Ayo, siapa lagi? Yohanes, Andreas, atau siapa? Makin Maka cepat. bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Kenapa tidak bilang begini, Angels? Kenapa tidak bilang, maka bangkitlah semua para rasul, berdiri? Kenapa bilang bangkitlah Petrus dan ke-11 rasul? Kenapa dipisahkan? Analisa lo. Kalau tidak primat, papal di sini diutamakan dalam pengertian itu, diberi tempat di sini. Ayo silakan. Kitab suci beri tempat loh. Kenapa kita tidak beri tempat? Silakan baca ulang ayat 14. Maka bangkitlah Petrus bin Yohanes berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi. Oke, Dante, cukup sampai mau katakan bahwa Petrus ambil inisiatif. Ketika orang buat framing, statement, bahwa ini loh, orang Kristen ini loh, mabuk, anggur. Siapa yang bela? Siapa yang bela? Petrus. Siapa yang angkat bicara? Orang Yahudi, kamu anggap bahwa kami ini pemabuk. Tidak, ini baru jam 9. Ngapain kamu bilang kami nggak mabuk? Dan dia jelaskan tata. Ayat 22 dia katakan kepada orang Israel bagaimana? Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Lanjut, Padre. Oke. Yesus. Ini Yesus yang kami lagi ngomong, ini Yesus. Dan setelah khotbah itu, dia tutup dengan khotbah seperti ini. 37-38. Bertobatlah. Siapa yang khotbah pertama setelah Pentekostes? Petrus. Siapa yang ajak orang untuk bertobat dan berilah diri dibaptis? Petrus lagi. Dan karena khotbahnya itu ada konsekuensi, Tuhan menambahkan nanti ayat 47. Baca dulu ayat 37-38. Apa kata Petrus? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain. Kenapa nggak cuma bertanya kepada rasul-rasul? Angels, kenapa tidak langsung katakan mereka bertanya kepada para rasul yang lain? Kenapa harus pisahkan Petrus? Analisa lo, teman-teman denominasi Kristen, saudaraku yang terkasih, saya itu menyayangi kalian. Analisa lo, kenapa harus dipisahkan? Kenapa nggak sebut kepada semua rasul yang lain ditanyakan? Kenapa harus Petrus dan rasul yang lain? Silakan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu siapa yang jawab? Lalu para rasul atau satu sih yang jawab? Luther yang menjawab, Pater. Jawab Petrus kepada mereka. Siapa yang menjawab? Petrus, Pater. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Wah.
Dari khotbahnya ini, setelah Pentekostes, kelahiran gereja ini, punya hasil. Hasilnya Tuhan menambahkan orang-orang yang Dia kehendaki, ayat 47. Dari khotbahnya siapa? Petrus dan para rasul, dipisahkan Petrus dan para rasul. Siapa yang bilang, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis supaya kalian menerima Roh Kudus? Petrus lagi. Dan hasilnya ada di 47, Mas. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Kita hanya khotbah, Petrus hanya beri pengajaran. Tetapi yang menambahkan itu Tuhan. Jangan cari orang untuk masuk agamamu. Jangan cari ketuk pintu orang buat framing supaya orang Katolik seperti ini supaya masuk ruang-ruang sebelah. Jangan. Yang menambahkan itu Tuhan Allah. Yang menambahkan itu Tuhan Allah. Karena dia yang akan mendirikan janjinya kepada Petrus. Dan dia memenuhi janjinya. Ayat 47 ini. Dan tiap-tiap hari. Tuhan menambahkan jumlah. Ini penting loh. Petrus, murid jangan. Petrus sembuhkan orang loh. Bab 3 ayat 6-7. Petrus sembuhkan orang juga. Ini nih. Persoalan vakum rasul, dia selesaikan. Persoalan tentang framing dari orang-orang Israel tentang mereka bilang mabuk-mabuk, dia selesaikan. Persoalan tentang pertobatan khotbah pertama supaya orang-orang dibaptis, dia selesaikan. Sekarang persoalan apa? Persoalan ada orang sakit. Apa yang dibuat oleh Petrus? Silakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 6-7. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bukan hanya itu. Ada yang mau beli penumpangan tangan. Siapa yang harus? Dosa pertama ya, dosa besar pertama. Pembelian penumpangan tangan. Petrus harus tegas. Penumpangan tangan itu bukan untuk diperjualbeli. Kisah 8:18. Selanjutnya, silakan dibaca. Kalian baca itu nanti. Saya heresi yang paling pertama ini, Pastor. Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus, Simon ini Simon Magus ya teman-teman ya. Ketika Simon Magus melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Selanjutnya, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Ya, jadi sambil menunggu Pater ya. Banyak ya sekarang kita temuin ya. Ya, ini Pater. Banyak ya kita temuin sekarang Pater yang mau membeli karunia-karunia penyembuhan ini Pater. Banyak kita lihat sekarang ya. Silakan Pater. Oke, ini penting sekali dalam
mau beli lagi penumpangan tangan apa semua ya. Seperti itu ya. Petrus bilang tidak, saya harus selesaikan perkara ini. Kamu jangan main-main, saya ini otoritas loh. Oke, Kisah Para Rasul 10, 44, 48. Apa yang terjadi di sana? Kisah Para Rasul 10, 44 sampai dengan 48. Ketika Petrus lagi. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan Baca ulang. semua orang, Baca ulang. ketika Petrus sedang berkata Siapa? Petrus dong, Pater. Siapa lagi? Petrus Dia dong. berbicara dan apa yang diterima oleh orang. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tapi ada Pater, saya lihat di video. Seseorang berdiri di atas podium. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jatuh semua, Pater. Dan semua orang percaya dari golongan ya, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Lihat otoritas di sini. Mara siapa? Bolehkah? Baca ulang itu otoritas itu. Bolehkah orang mencegah 47 atau untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Ternyata Petrus mengatakan, ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Oke, maksudnya mereka konsultasi ke Petrus. Konsultasi ke Petrus tidak. Bolehkah kami membaptis mereka? Lihat itu, konteks bagaimana otoritas itu. Wow. Kenapa tanya Petrus? Bolehkah? Kasus sunat nanti, Paulus dan Barnabas harus ke Yerusalem untuk konsultasi dengan para rasul dan Petrus. Dan Petrus sementara angkat bicara dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 28. Apa kata Petrus nanti? Nanti pelan-pelan kita ke sana. Ini loh, dalam kasus pembaptisan dibaca ulang, Mas. Baca saja ayat 47 gimana? Halo? Siapa deh? 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu Petrus menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya Petrus tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kunjungan pastoral. Dan orang konsultasi, apakah boleh baptis lagi mereka? Tanya ke Petrus. Petrus bilang, baptislah. Otoritasnya di mana nih? Makanya saya bilang, gereja itu bukan skriptura, gereja itu apostolik. Ada yang bilang, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, ini loh bukti bahwa Yesus suruh bangun gereja. Maksudnya begitu kan? Saya rasa gereja itu bukan skriptura, gereja itu apostolik loh. Persoalan sunat, mereka tidak cari ayat mana yang menyelesaikan sunat. Tidak. Mereka pergi ke otoritas apostolik di Yerusalem. Bagaimana menyelesaikan perkara sunat. Oke, saudara dan saudariku. Halo Padre, jaringan Padre. Nge-freeze Padre.
Jaringannya jelek, Mek. Nggak waktu dia konsisten, masih Mek. hidup. Padre diulang lagi Padre. Sinyal saya ya? Jaringannya, ya. Ya, sinyalnya, Padre. Bisa sekarang udah dengar? Sudah Sudah ya? Padre. Oke, maksud gini, sekarang kunjungan apostolik Santo Petrus ke Papa Paus Franciscus, suksesi apostoliknya Petrus ke sana, karena Papa itu yang Petri apostoli postatem accipiens. Petrus Rasul menerima kuasa. Yang sekarang lagi kunjung kalian tuh Petrus Rasul menerima kuasa. Oke? Dia juga dari dulu dia buat kunjungan seperti itu juga. Kisah Para Rasul 9:32. Kunjungan pastoral. Tadi sudah kunjung yang baru kita baca tadi. Sekarang dia kunjung lagi. Oke, silakan. Kisah Para Rasul berapa Padre? Kisah Para Rasul 9 ayat 32.